Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang edisi Senin 21 April 2025. Saudara, renungan hari ini adalah bagi Anda yang merasa perjalanan spiritualitas saudara merasa kesulitan untuk bertumbuh. Saudara rindu untuk bertumbuh secara rohani, tapi saudara merasa ada saja hal yang menghalangi. Ada saja dosa yang tidak bisa saudara lepaskan. Saudara rindu menjadi orang-orang yang saleh, yang saudara kagumi. Tetapi kok sepertinya selalu ada kemandekan. Ada kekecewaan pada diri sendiri, sehingga saudara mulai meragukan. Apakah mungkin saya bisa menjadi serohani seperti yang orang-orang yang saya kagumi? Atau yang seperti Alkitab tunjukkan bagaimana seharusnya. Selain itu saudara, firman hari ini, renungan hari ini adalah bagi saudara yang bertanya-tanya, apakah bukti bahwa kekristenan itu adalah kepercayaan yang pasti benar, bahkan satu-satunya keyakinan yang benar-benar bisa menyelamatkan, yang benar-benar terbukti, yang bisa dipercaya. Saudara, renungan hari ini akan menjawab dua hal itu dari dua sisi tersebut. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa, yang saya sendiri sangat mengaguminya, karena ini adalah kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk mengerti firman-Mu hari ini, mampukan kami untuk melihat cara berpikir-Mu, alur logika-Mu, yang Kau nyatakan melalui hamba-Mu yang menuliskan firman-Mu, yang Kau ilhami dia untuk mengerti rencana-Mu. Tolong kami untuk melihat hal itu, sehingga kami boleh melihat bagi diri kami ada jalan, ada satu kebenaran yang indah untuk kami lakukan. Pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara mengalami kemandekan rohani, saudara ingin bertumbuh tetapi kesulitan, merasa ada hal yang terus menghalangi saudara. Atau saudara adalah orang yang ingin memastikan bahwa kekristenan adalah kepercayaan yang pasti benar, yang betul-betul patut dipercaya dibandingkan dengan kepercayaan atau agama apapun yang ada di dunia ini. Saudara, mari kita melihat dari Filipi 2 ayat 12 hingga 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Saudara, inilah rahasia pertumbuhan rohani atau spiritualitas Kristen yang sejati. Saudara, ada banyak orang Kristen yang cerdas, ada banyak orang Kristen yang punya kuasa yang luar biasa, ada banyak orang Kristen yang punya bakat dalam pelayanannya. Tetapi apakah yang menjadi ciri atau pertumbuhan rohani yang sejati? Di sini saudara, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dua ayat ini adalah menyimpan suatu misteri yang terbesar dalam kekristenan. Bagaimana peran kita manusia untuk berusaha taat kepada Allah, melakukan spiritualitas kita, tanggung jawab kerohanian kita, dengan kasih karunia Allah, dengan kuasa Allah. Disinilah saudara kita akan melihat, ya. Dan ini akan menjadi kunci bagi pertumbuhan rohani, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Seolah-olah kita pasif, tetapi di ayat 12 dikatakan, saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ada satu tanggung jawab, harus ada usaha dari kita. Bagaimana kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan kita, tapi pada saat yang sama Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita. Saudara, ini ada kaitan dengan kata karena itu di ayat 12. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Karena apa? Berarti kita harus melihat perintah ini tetap mengerjakan keselamatan karena Allah yang bekerja di dalam kita. Itu karena ayat sebelumnya, yaitu di ayat 9 hingga ayat 11. Filipi 2 ayat 9 hingga 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, ayat 12, perintah Paulus kita disuruh mengerjakan keselamatan karena Yesus itu dimuliakan Allah dengan status nama di atas segala nama. Segala kekuasaan akan bertekuk lutut kepada Yesus. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, di ayat 9 itu dimulai dengan kata itulah sebabnya. Jadi, untuk mengerti mengapa Allah mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama, apa sebabnya ada di ayat sebelumnya. Jadi kita harus mundur lagi, yaitu mulai dari ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, alasan mengapa Allah meninggikan Yesus, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, adalah karena dia walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan diri menjadi hamba dan sama seperti manusia, dia taat sampai mati. Jadi saudara, ini adalah ada kaitannya dengan mengapa kita harus taat mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, karena kita meneladani Yesus, kita diselamatkan karena Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, yang mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, dan dia taat sampai mati. Nah, jadi dengan kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat seperti Tuhan kita, kalau kita beriman pada Yesus yang seperti ini, dan kita mau mengikuti jejaknya, maka disitulah kita rahasia untuk menjadi taat. Dan itulah rahasia kita bisa mengerjakan keselamatan kita, saudara. Dan itulah rahasia bagaimana Allah bekerja di dalam kita, baik itu kemauan, yaitu motivasi, termasuk pekerjaan itu sendiri, ya karena kekuatan daripada Allah. Nah, saudara, ini ada kaitan lagi dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2 hingga ayat 4. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi adalah permintaan Paulus agar jemaat Filipi itu senantiasa taat tadi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi perintah ini, agar kamu sehati sepikir, tidak mencari kepentingan diri sendiri, menganggap yang lain lebih utama, ini adalah pikiran dan perasaan Kristus. Dia, meskipun Allah, menganggap kepentingan kita lebih penting daripada kepentingannya sendiri. Itulah sebabnya dia taat kepada perintah Bapa. Dia menganggap keselamatan kita lebih penting daripada statusnya sebagai Allah. Ya, dia tetap mau merendahkan diri, dia mengosongkan diri, merendahkan diri. Oke, dia tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Dia memperhatikan kepentingan kita, tidak hanya kepentingannya sendiri. Nah, saudara, dengan percaya kepada Yesus seperti ini, inilah yang membuat kita menjadi seorang Kristen yang sejati atau tidak. Karena kalau kita mau diselamatkan, kita harus percaya kepada Kristus yang mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi manusia yang taat sampai mati demi kepentingan kita. Maka kalau kita percaya, kita berharap pada pengampunan dosa oleh karya Kristus, maka di dalam hati kita Allah memberikan kita hati yang baru seperti Kristus, yang
tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Kita akhirnya bisa punya spiritualitas yang sejati. Sudah pertumbuhan rohani yang sejati, bukan soal apakah kita dipakai Allah atau tidak. Karena saudara, Allah bisa memakai siapa saja. So, kalau belajar doktrin tentang setan, Allah bahkan memakai setan untuk mengerjakan rencananya. Tetapi dipakai oleh Allah tidak sama dengan diperkenan oleh Allah. Nah, saudara, kerohanian yang sejati, yang Injil, yang Kristen adalah semakin kita mengenal Allah, semakin rendah hati kita. Selain kita juga semakin kudus, semakin membenci dosa. Nah, saudara, inilah rahasia dari pertumbuhan rohani sejati. Kalau saudara merasa mandek, saudara rindu untuk bertumbuh secara kerohanian, saudara punya idola-idola tertentu, orang-orang Kristen tertentu yang saudara kagumi, tapi saudara merasa tidak dapat menjadi seperti mereka. Saudara, kuncinya adalah milikilah hati dan perasaan seperti yang ada dalam Kristus Yesus dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu hak yang harus dipertahankan. Artinya saudara harus melihat orang lain itu lebih berharga. Kepentingan mereka itulah yang saudara utamakan. Sama seperti Kristus. Dengan memiliki cara berpikir seperti ini, maka Allah lah yang akan mengerjakan baik kemauan maupun pertumbuhan atau pekerjaan itu. Karena saudara berada di persis seperti yang Yesus lakukan. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kalau ini adalah akan menjawab saudara sebagai kalau saudara sedang ingin bertanya, ingin membuktikan apakah Kristenan itu adalah satu kepercayaan yang pasti, yang benar. Saudara, Allah Tritunggal adalah satu-satunya Allah yang benar. Buktinya apa? Kita manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kitalah makhluk yang diciptakan punya satu kapasitas moral seperti Allah, walaupun kita tidak setara dengan Allah. Oke. Nah, bagaimana kita bisa tahu Allah Tritunggal adalah Allah yang benar? Karena manusia adalah makhluk yang menyukai, tetapi juga yang seharusnya, jadi tidak hanya menyukai, tapi juga yang seharusnya meninggikan karakter kerendahan hati. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, mendahulukan kepentingan orang lain. Itulah hal yang luhur yang manusia sepakat. Ya, kalau ada seseorang yang egois, maka kita akan berpikir sebagai manusia, orang seperti ini tidak mulia, orang seperti ini adalah orang yang jahat, orang seperti ini rendah moralnya. Tapi kalau ada orang yang statusnya tinggi, cerdas, berbakat, atau cantik, atau tampan, atau apapun, tapi kalau dia mementingkan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, dia mau merendahkan diri, maka kita akan secara otomatis mengagumi, menyukai, ya, mengidolakan bahkan. Saudara, bukankah ini karena kita adalah gambaran dari Allah Tritunggal? Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi Allah yang rendah hati, dan mereka saling memuliakan. Yesus adalah pribadi Allah yang rendah hati, yang menganggap kesetaraannya dengan Allah bukan milik yang harus dipertahankan demi kepentingan orang yang dia kasih, yaitu kita. Demi untuk menyatakan kasih dan kemuliaan dari Bapa. Nah, jadi saudara, dengan kita menjadi orang yang mengikuti Kristus, rendah hati, mendahulukan kepentingan orang, mengasihi, rela berkorban, maka kita sedang menjadi seperti apa yang Allah rencanakan ketika Dia menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya. Dan itulah bukti yang paling otentik bahwa Allah yang benar adalah Allah Tritunggal. Kalau Allah yang monoteis, unitarian, hanya satu pribadi Allah, hanya sendirian, tidak ada pribadi Allah yang lain, bagaimana mungkin Dia bisa menjadi rendah hati? Dia hanya mengasihi dirinya sendiri karena Dia satu-satunya di dalam kekekalan. Tapi kalau Allah Tritunggal, satu tapi 3 pribadi yang saling mengasihi, saling memuliakan sejak kekal hingga kekal, ketika mereka memutuskan untuk menciptakan kita, saudara, laki-laki dan perempuan, menurut gambar Allah, kita berbeda namun sederajat dan harus saling mengasihi. Kita menyukai kerendahan hati. Maka
Tidak heran kalau kita manusia punya kewajiban, punya kesukaan pada karakter sama seperti Allah pencipta kita. Kiranya renungan hari ini menolong kita, saudara, untuk bertumbuh secara spiritual yang sejati, yang injili, yang Kristen. Bukan karena performa, bukan karena kehebatan atau kepintaran, atau bahkan pengetahuan teologi yang hebat. Saudara, sekali lagi, iblis adalah sosok yang cerdas. Saya mungkin bahkan merasa iblis itu secara teologi lebih cerdas dari banyak teolog-teolog terbaik di dalam dunia kita ini, di dalam manusia ini. Tetapi dia membenci apa yang dia ketahui benar, dan dia menyesatkan umat manusia dengan kebohongannya. Saudara, yang paling membuktikan seseorang itu punya spiritualitas Kristen yang sejati adalah apakah dia semakin mengasihi sesama, apakah dia semakin seperti Kristus yang mendahulukan kepentingan orang lain dengan kerendahan hati yang bukan dipaksakan, yang bukan dipalsukan, tetapi yang betul-betul berasal dari hati yang sudah dimurnikan dan yang betul-betul rela berkorban demi kepentingan orang lain. Kiranya saudara mendapat pertolongan Tuhan, Allah lah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan itu, kalau saudara meneladani Kristus yang rendah hati. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.